Nah, kira-kira sekarang nih, Mm-mm. kan kita harus tetap gerak nih. Kalau Iya. enggak, pemasukan agak susah Gerak kan. ya. Tapi sekarang kan sosmed emang menjanjikan banget, apalagi di masa pandemi Iya seperti benar. ini gitu kan. Kamu nggak kepikiran untuk bikin sesuatu lagi gitu? Belum sih, Hmm. karena kan sekarang lagi senang-senangnya jadi istri kan. Terus udah gitu ditambah aku juga masih FTV-an kan sekarang kan, Jadi nggak ada tahu waktunya ya? FTV-an itu kan bisa berhari-hari sampai Iya, subuh. iya, Itu iya. aja nego ke suaminya kan lumayan getol kan. Kayak karena aku kalau misalnya FTV aku harus nginep di Jakarta, sedangkan aku kan tinggal di Bogor sama suami. Oh, rumah di Iya. Bogor. Jadi aku ninggalin dia kayak 4 hari kayak gitu-gitu lah. Kalau misalnya aku tambah-tambah yang lain lagi Iya, kayak iya, agak iya, susah iya. kan. Oke. Tapi suami gimana akhirnya menanggapi pekerjaan kamu ini? Ada sempat ngelarang atau gimana nggak? Awalnya kan karena beda ya. Dia Nah. kan bukan di dunia entertain. Awalnya cemburu parah abis. Oh ya? Iya kan Yang? dia cemburu parah abis gitu kan, kayak akhirnya aku bilang, "Yang kita di dunia entertain ini begini-begini aja." gitu loh. Maksudnya kita baik sama semua orang, tapi kita sebenarnya punya kehidupan masing-masing kan. Setelah pulang dari bekerja, kita akan ketemu dengan keluarga masing-masing. Jadi itu nggak perlu kamu khawatirkan, aku bilang gitu sama dia. Terus akhirnya ya udah dia mengerti lah. Ditambah aku bilang, kan kamu udah nongol mulu nih di Instagram aku, jadi semua orang juga udah tahu tuh, ya kan? Proses meyakinkannya dia susah nggak? Susah, panjang, pakai keluarga apa segala macam, dan pakai pembuktian bahwa kayak ini loh kerjaannya, ini loh lawan mainnya, Iya. kayak gitu-gitu sih. Jadi sekarang kalau kamu nerima kerjaan, kamu akan konsultasi dulu sama suami? Iya, benar. Gitu. Ada nggak yang suami nolak gitu pekerjaannya? Belum sih, karena sejauh ini pekerjaannya masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja. Oke. Nah, kira-kira nih Mbak Laras nih ya, kalau Laras ini ketemu sama Laras yang dulu, kamu pengen ngomong apa sih? Aku pengen bilang kayak apa ya, jangan deh, mending stop gitu. Karena menurut aku itu... Coba ngomong dong. Ceritanya di depan kamu ini sekarang ada sosok Laras yang dulu gitu, yang lagi berpakaian seksi gitu. Kamu mau ngomong apa? Jadi gini ya, Ras. dengerin nih. Jadi gini ya, Ras. Lo tuh bakal nyesel. Karena kalau lo pakai pakaian seksi, lo foto-foto, itu akan nyebar di seluruh internet, dan lo udah nggak bisa hapus itu foto-foto, itu bakal jadi dosa jariah. Nih, karena lu bakal nyusahin gue nih di masa selanjutnya. Beneran loh, sampai kayak satu lagi tuh artikel-artikel nyeleneh. Iya. Barbie Larasati gini sama ini gitu kan. Itu tuh ya ampun, kalau orang kan kenal aku Larasati, oh ya searching. Ini ada artikel gitu kan. Ini beneran. Itu aku sempat datang ke Liputan 6. Mas, ini bisa dihapus nggak ya? Udah nggak bisa. Susah katanya gitu. Tapi suami bisa nerima masa lalu kamu? Alhamdulillah sih. Aku udah cerita semua masa lalu aku. Dan ini ya, satu hal yang aku pengen kasih tahu, bahwa setelah menikah itu lega. Leganya itu bener sih, kayak kita menyempurnakan separuh agama kita kan. Karena manusia ini penuh dengan nafsu kan. Nafsu ini, nafsu itu, apa segala macam. Ketika udah punya suami itu kita bisa luapkan semuanya di dia. Apalagi kalau dia tahu semua tentang kita. Jadi nggak perlu kayak sesuatu tuh ditutup-tutupin, nggak perlu takut ngomong apa. Itu sih menurut aku, alhamdulillah aku punya suami ya itu tadi. Jadi intinya terbuka ya, terbuka akan masa lalu, terus terbuka juga dengan apa yang ada sekarang. Intinya komunikasi jadi bisa berjalan dengan baik gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, terakhir kita pengen nanya sama Laras. Tujuan besar kamu ke depannya nih apa? Tujuan besar aku apa nih? Kehidupan, apakah pekerjaan? Kehidupan atau pekerjaan atau apapun. Pokoknya apa? Masih ada yang pengen kamu capai nggak? Kalau pekerjaan aku pengen main film. Oh, masih pengen main film? Pengen sih, pengen main film. Kalau misalnya hidup, aku pengen jadi ibu lah pastinya. Rencana pengennya punya berapa anak? Seberapa aja dikasih, aku terima. Cukup bijak, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Laras akhirnya dari perjalanan hidupnya yang tadinya ya
dulu punya masa lalu seperti itu dan akhirnya sekarang mantap untuk berhijrah, dan pada saat proses itu pun Laras juga udah menyadari kegalauannya dan bisa menerima itu semua sampai akhirnya Laras sekarang ada di posisi seperti sekarang ini ya. Dan sekarang berarti dengan berhijrah lebih tenang, lebih bahagia? Lebih tenang, lebih bahagia. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Insight yang lagi pada nonton yang mungkin masih ragu nih pengen hijrah apa enggak ya, hijrah apa enggak ya? Kalau pesan buat teman-teman Insight, Boleh, di silahkan. sini ya. Pesan aku sih buat teman-teman semuanya yang lagi proses hijrah atau yang lagi baru-baru hijrah gitu, nggak usah ragu, nggak usah takut, karena semua itu berasalnya dari Tuhan. Insya Allah Tuhan juga bakal ngasih kita. Allah tuh maha luas gitu. Apa yang kita pikirkan itu kita takut ini, takut itu, takut nggak ada rezeki. Padahal itu Allah udah atur semuanya buat kita gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikir ketika belum hijrah, nanti rezeki gue kurang. Hijrah atau nggak hijrah, rezeki kita udah diatur gitu kan. Jadi nggak perlu takut gitu. Oke, intinya mau hijrah, ya hayu jalanin niat baik mah jangan Benar. ditunda-tunda. Gitu. Buat apa kita dapat rezeki tapi nggak berkah? Benar. Banyak tapi nggak berkah, itu akan hilang aja gitu. Dikit tapi berkah cukup. Alhamdulillah jadi daging bagus. Karena kita hidup seberapa lama sih? Bentar lagi bakal mati juga gitu kan. Kalau udah mati kita bisa apa sih gitu. Iya. Laras, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya udah mau datang ke studionya Jak TV. Aku terima kasih udah di Podcast diundang Insight. sama Jak TV dan Kak Sahil. Sahil. Terima kasih banyak apapun yang diobrolin tadi, semoga kita bisa mendapatkan pelajarannya juga, dan teman-teman yang ada di rumah yang lagi pada menonton Insight gitu ya. Intinya apapun yang terjadi di sini, ada perbedaan apapun itu kita sikapi dengan bijak ya. Buka mata, buka hati, buka pikiran supaya kita bisa menerima ilmu-ilmu kehidupan yang dari tadi udah dipelajarin. Intinya niat baik jangan pernah ditunda-tunda sama sekali. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Akhirnya Laras pamit, Sahil Mulahela juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Thalatha Itsnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.